warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Firma Davina dengan NIM 2302-13145 dalam prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan komunikasi. Baiklah, langsung saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Kita berbicara, bertukar pesan, dan menyampaikan pendapat hampir setiap hari. Tapi, apakah komunikasi yang kita lakukan sudah benar dan terencana? Ternyata komunikasi juga butuh perencanaan agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Adapun pengertian perencanaan komunikasi, perencanaan komunikasi adalah proses menyusun serangkaian langkah atau strategi sebelum komunikasi dilakukan. Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan bisa sampai dengan jelas, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa alasan mengapa komunikasi perlu direncanakan. Yang pertama yaitu adanya program dari lembaga, organisasi, dan pemerintah yang perlu dikomunikasikan secara efektif. Yang kedua, kebutuhan untuk membentuk citra positif atau pencitraan. Yang ketiga, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang kebenaran informasi atau corporate responsibility. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dan software komunikasi seperti aplikasi SIMAK. Perencanaan komunikasi membuat proses penyampaian pesan jadi lebih terarah dan menghindari kesalahan. Di negara berkembang, perencanaan sangat dibutuhkan karena sistem komunikasi sering berubah dan program bergantung pada dana. Masalah lain yang muncul adalah information flow, yaitu aliran informasi yang tidak seimbang, di mana negara maju mendominasi penyebaran informasi dan negara berkembang hanya sebagai penerima. Adapun sejarah dan konsep information flow. Pada tahun 1970-an, negara berkembang mulai mempersoalkan ketimbangan informasi. Salah satunya adalah di India, Indira Gandhi. Informasi dari negara yang maju dianggap tidak adil karena sering menyudutkan negara yang berkembang. Information flow menggambarkan arus informasi yang tidak seimbang, baik dari segi isi maupun kekuatan penyampaian. Penyebabnya bisa karena tidak ada keadilan penyajian informasi tidak berbasis data, atau media yang membingkai berita secara negatif. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkannya kebijakan komunikasi, yaitu pedoman dan aturan yang digunakan untuk mengatur sistem komunikasi. Adapun kebijakan ini penting karena yang pertama, komunikasi semakin kompleks dengan teknologi. Yang kedua, adanya kesenjangan informasi antara elit dan non-elit. Yang ketiga, banyak program gagal karena tidak didukung oleh komunikasi yang tepat. Yang keempat yaitu konvergensi media atau media lama bertemu media baru. Yang terakhir yaitu serta munculnya penyalahgunaan teknologi informasi. Adapun tujuan dari kebijakan komunikasi antara lain, yang pertama, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Yang kedua, menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengajak partisipasi publik dalam komunikasi. Yang keempat, menghindari overload atau tumpang tindih informasi. Adapun yang terakhir, menyesuaikan regulasi dengan perkembangan media. Perencanaan komunikasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, perencanaan strategis. Fokus jangka panjang disusun oleh pimpinan utama, melibatkan proyeksi masa depan dan rencana alternatif, bisa bersifat profit atau non-profit. Adapun yang kedua yaitu perencanaan operasional yang bersifat teknis dan jangka pendek. Ia dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan infrastruktur komunikasi, contohnya seperti media dan alat produksi. Yang kedua, perencanaan program komunikasi, contohnya seperti konten, pelatihan, dan media sosial. Adapun pendekatan dan teori, yaitu ada dua
sebagai proses berpikir dan menyusun langkah. Yang kedua, sebagai sistem yang terhubung dengan sektor lain. Yang ketiga, sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Yang keempat, sebagai aktivitas ekonomi yang efisien. Yang kelima, sebagai alat evaluasi program komunikasi. Adapun prinsip komunikasi yang efektif atau bridge, agar komunikasi berjalan yang optimal diterapkan prinsip bridge. Yang pertama, respect, yang kedua empathy, yang ketiga audible, yang keempat audible, yang kelima yaitu humble. Respect yaitu menghargai audiens, yang kedua empathy atau memahami kebutuhan mereka, yang ketiga audible atau pesan yang bisa diterima, yang keempat clarity, isi pesan jelas dan tidak berbelit, yang kelima humble, tetap rendah hati dan terbuka terhadap tanggapannya. Dari semua pembahasan yang tadi saya bahas, bisa disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi sangat penting agar komunikasi tidak hanya tersampaikan, tetapi juga tepat, efektif, dan berpengaruh. Dengan strategi yang baik, pesan dapat menjadi perubahan yang positif bagi masyarakat. Mungkin hanya